Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan yang kami kenal melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu sepanjang hidup kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan akan menggali isi firman-Mu. Kiranya Kau yang menguduskan kami, menjamah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti dan memahami apa yang Kau sampaikan melalui firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai diri kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini tertulis dalam kitab Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Saya akan membacakan secara tunggal dengan judul perikop nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem, hai orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Shalom buat saudara-saudaraku yang terkasih. Tema yang sampai pada hari ini ialah memahami keinginan Allah. Seperti yang kita lihat dari teks bacaan ini, teks bacaan ini ditujukan sebenarnya untuk orang Israel, yaitu bangsa kesayangan Allah, yang diumpamakan seperti kebun anggur. Sedangkan kekasih itu ditujukan kepada yang ditujukan Yesaya kepada Allah untuk menjelaskan kedekatan dan hubungan intim mereka. Lalu dijelaskan di sini, kekasihku itu menanam kebun anggur di lereng bukit yang subur. Di sini dijelaskan bahwa Allah meletakkan bangsa Israel di daerah yang paling strategis, memiliki tanah yang subur, dan bahkan banyak bangsa lain yang mengingini daerah itu. Selanjutnya, ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya. Ini menjelaskan bahwa Allah membantu bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain yang sebelumnya berada di sana. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada bangsa pilihannya. Sama seperti kita, Allah juga memberikan apa yang kita inginkan. Ia juga tidak pernah membiarkan kita hidup di luar dari Dia. Dan apapun yang bahkan tidak kita sadari, itu sangat penting. Ia mau menyediakannya untuk kita. Lalu dalam teks selanjutnya, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maksudnya, setelah Allah memberikan apa yang terbaik kepada bangsa Israel, balasan bangsa Israel kepada Allah mengecewakan. Dan yang terburuk, bangsa Israel pernah beribadah kepada bangsa lain. Sungguh amat sangat kecewa dan amat sangat sedih yang Allah rasakan. Bukan begitu? Lalu hal itulah yang membuat Allah sedih dan merasa sangat kecewa dan mengatakan, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Karena apa yang diharapkan Allah tidak ada diberikan bangsa Israel. Ini sama seperti orang tua. Bisa kita membuat perumpamaan. Ini sama seperti orang tua yang memberi kebutuhan kepada anaknya. Anaknya yang kuliah. Orang tua yang berjuang demi anaknya yang kuliah tersebut. Namun
Dalam proses perkuliahan, anak tersebut melakukan tindakan kriminal. Dan pasti orang tua akan merasakan kekecewaan berat. Dan orang tua yang merasa kecewa terhadap seorang anak itu pasti mengatakan seperti ini biasanya. Di mana salahku? Sehingga engkau berbuat demikian anakku? Aneh bukan? Karena kecintaannya kepada anaknya, ia merasa dia yang salah. Padahal yang melakukan itu adalah anaknya. Begitulah yang dirasakan Allah ketika melihat bangsa yang dicintainya itu melakukan yang jahat. Allah pun juga akan sedih ketika kita anaknya melakukan kejahatan dan melanggar perintahnya. Kemudian Allah memberitahu apa yang akan dia perbuat kepada kebun anggurnya itu. Dan itu diperbuat juga kepada bangsa Israel. Di sini dikatakan, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak diterangi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan turun hujan di atasnya. Dia memberikan hukuman itu kepada bangsa Israel karena bangsa Israel benar-benar sangat mengecewakan dia. Ia sangat marah kepada bangsa Israel, maka hukuman itu diberikan kepada bangsa Israel. Kita juga pasti pernah mengalami dan merasakan hal yang sama ketika Allah benar-benar menegur kita dengan keras karena kesalahan kita. Dan kita perlu pahami bahwa semua itu bukan hanya karena kemarahan Allah saja, namun karena kasihnya kepada kita, kasih setianya kepada anak yang dikasihinya, agar anak yang dikasihinya itu tidak tersesat dalam dunia. Begitulah kasih Allah kepada kita. Ia melakukan berbagai cara agar kita tidak jatuh dalam dosa dan tidak jauh daripadanya. Maka dari itu, apapun masalah dan pergumulan yang hidup yang kita rasakan, kita perlu merenungkan agar kita tahu Allah sebenarnya berkarya dalam hidup kita, dan agar kita tidak mengalami agar kita tidak memahami semua itu untuk kebahagiaan kita. Jadi saudara-saudaraku, kita sebagai anak yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kita sudah diberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi seperti Allah yang Allah inginkan? Apakah kita sudah seperti bangsa Israel yang diharapkan Allah menjadi kebun anggurnya? Yang paling perlu kita maknai di dalam teks ini adalah memahami keinginan Allah. Kita harusnya tahu apa yang sangat Allah inginkan dari hidup kita, mengetahui apa yang sebenarnya yang Ia kehendaki untuk masa depan kita. Cara untuk mengetahui keinginan Allah hanya dengan berbicara kepadanya. Tidak ada cara lain. Melalui apa? Melalui doa dan perenungan firman-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.